Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulana Karisma Dewi. Saya dari kelas C1121. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Ekonomi makro ini sudah dimulai sejak abad kuno yang telah berkembang di bentuk yang paling sederhana menjadi lebih kompleks dan lebih struktur lagi. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi uh, yang menjadi lebih depresiannya terjadi pada periode 1929 sampai 1933 menjadi tunggak bangkitnya teori ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro ini juga berpandangan bahwa ilmu dari pemerintah itu sangatlah dibutuhkan dalam pengolahan perekonomian melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Tujuan dari ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam kehidupan perekonomian negara adalah yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua membuat produksi produk barang yang menjadi lebih tinggi, yang ketiga membuat kondisi ekonomi stabil, yang keempat membuat neraca pembayaran seimbang, yang kelima membuat pendapatan produk yang lebih merata. Di sini Indonesia pun juga memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan kebijakan ekonomi dalam ekonomi makro. Menurut Menteri Keuangan, tujuan ekonomi makro ini di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat pendapatan nasional. Yang kedua, menambah kapasitas dari produksi. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, tadi ada menghindari inflasi, lalu mewujudkan kestabilan ekonomi. Yang terakhir, membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada proses keseimbangan. Ruang lingkup ekonomi makro ini penerapan ruang lingkup ekonomi makro memiliki kebijakan serta 3 ruang lingkup utama. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dengan demikian, ruang lingkup ini memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Yang terakhir adalah pengeluaran rumah tangga untuk. Yang kedua ini ada kebijakan pemerintah untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang telah dari negara dan rakyat. Lalu yang ketiga ada pengeluaran agregal, yaitu pengeluaran yang menyeluruh dan berada pada tingkat yang dibutuhkan. Kebijakan dalam ekonomi makro ini, studi ekonomi makro berkaitan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran dan tersedianya lapangan pekerjaan. Ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan, yaitu seperti kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah suatu hal yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bisa menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro, yang berfungsi untuk mengukur dana dari bank sentral pada suatu negara. Yang kebijakan moneter ini juga memiliki peranan sangat penting dalam masyarakat, karena yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga, kebijakan dari segi penawaran. Di sini berfungsi untuk membangkitkan kegiatan keuangan di suatu pemerintah ataupun suatu negara. Baiklah, itu dari penjelasan saya. Apabila saya ada salah kata atau bicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.